Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Umi. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Pekan lalu kalian tentunya sudah membaca bagaimana sejarah atau kisah tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Ya. Di sini Ibu mau menyimpulkan materi tentang pekan lalu, bahwasanya pada masa Bani Umayyah itu dibagi menjadi dua periode. Jadi yang pertama periode di Damaskus dan yang kedua periode di Andalusia. Tentunya kalian sudah mengetahui ya, karena minggu pekan lalu sudah membaca dan mengerjakan tugas dari Ibu. Bani Umayyah didirikan pertama kali oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb Muawiyah, atau dikenal dengan Muawiyah bin Abi Sufyan saja. Kemudian ibu kotanya berada di kota Damaskus dan sekarang menjadi ibu kota negara Suriah. Ya. Daulah Bani Umayyah di Damaskus terjadi beberapa khalifah yang memimpinnya, namun tidak semua khalifah yang menjabat di sana mengalami masa kejayaan. Ada satu khalifah dalam kepemimpinannya sehingga membawa Bani Umayyah sampai pada masa keemasan atau masa kejayaan, yaitu pada pemerintahan Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Islam pada waktu pemerintahan Walid bin Abdul Malik itu mengalami kemajuan yang luar biasa pada masa itu. Hal ini terbukti adanya perluasan wilayah yang sangat cepat dan juga ada kemajuan atau perkembangan di bidang-bidang lain, termasuk di bidang kehakiman, panti cacat, pembangunan gedung-gedung, jalan raya, dan juga mereka mencetak mata uang sendiri, ya. Dan ilmu pengetahuan juga berkembang sangat pesat, yaitu ada ilmu agama, sejarah, geografi, nahwu, filsafat, dan sebagainya. Nah, ini anak-anak, ini bukti bahwa pada masa Bani Umayyah, ya, sekian ribu tahun yang lalu, mereka sudah bisa mencetak mata uang sendiri yang terbuat dari logam. Nah, ini ada yang terbuat dari emas, perak, ya. Jadi kemajuannya sudah luar biasa. Nah, karena apa? Ibu katakan luar biasa, pada waktu itu belum secanggih zaman sekarang. Mereka pada waktu itu belum ada telepon, bahkan belum ada mobil seperti saat ini, tapi mereka sudah bisa mencetak mata uang sendiri yang berasal dari logam. Dan ini salah satu bukti bahwa mereka mempunyai kantor pos dan mereka mendistribusikan suratnya menggunakan kuda, seperti ini, karena mereka pada waktu itu belum ada mobil seperti sekarang ini. Jadi mereka mendistribusikan surat dengan menggunakan kuda, ya. Kemudian ini selanjutnya adalah perkembangan Bani Umayyah yang berada di Andalusia, ya. Kalau Andalusia itu letaknya di mana anak-anak? Yaitu di Spanyol, ya, di barat. Kalau Damaskus di Asia, ya, di timur. Kemudian kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia itu didirikan salah satu keturunan dari Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil, ya. Setelah Bani Umayyah yang berada di Damaskus mengalami kehancuran, ya, karena mendapat serangan dari luar, sehingga ada salah satu keturunan Bani Umayyah di Damaskus ini melarikan diri ke arah Spanyol, yaitu bernama Abdurrahman Ad-Dakhil, ya.
Dan di sana Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil mendirikan suatu kekhalifahan baru, yaitu diberi nama Khalifah Bani Umayyah yang berada di Andalusia, yaitu, dan ibu kotanya berada di Cordoba, menjadi pusat ibu kota ya, di Andalusia. Pada pemerintahan Abdurrahman Ad-Dakhil ini, Bani Umayyah mengalami kemajuan yang sangat pesat, melebihi Bani Umayyah yang berada di Damaskus ya. Hal ini dibuktikan dengan apa? Dengan diberdirinya salah satu universitas yang diberi nama dengan Cordoba, dan universitas ini mempunyai koleksi buku sampai mencapai 400.000 judul, padahal pada waktu itu belum ada alat-alat yang secanggih sekarang ya, belum ada laptop ataupun HP, tapi mereka sudah punya koleksi buku sampai 400.000 judul buku. Jadi luar biasa ilmuwan pada waktu itu ya. Perkembangan ilmu pengetahuan di Cordoba itu membuat berbagai inisiatif dan inovasi dalam rangka membuat kehidupan masyarakatnya lebih sejahtera dan nyaman. Terbukti dengan didirikannya 491 masjid yang sangat indah dan megah, serta 900 pemandian umum. Ini menunjukkan bukti kejayaan Bani Umayyah yang berada di Andalusia atau berada di Spanyol. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu berkembang sangat pesat ya. Tadi sudah ditandai dengan adanya berdirinya Universitas Cordoba ya, kemudian juga berkembangnya berbagai cabang ilmu pengetahuan, tidak hanya sebatas ilmu agama saja, tetapi juga ada ilmu-ilmu lain seperti ilmu kimia, kedokteran, sejarah, bahasa, dan sebagainya ya. Di sini ada beberapa tokoh yang terkenal pada waktu itu. Itu ada tokoh di bidang ilmu kimia namanya Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas. Ini adalah salah satu tokoh ilmuwan yang sempat membuat pesawat sederhana. Jadi membuat pesawat terbang sederhana. Kemudian ada Abu Al-Qasim Az-Zahrawi. Ini adalah tokoh kedokteran. Ada Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, itu ilmu sejarah. Kemudian Ali Al-Qali, ilmu bahasa dan sebagainya. Selain ilmu pengetahuan, pada masa Bani Umayyah juga berhasil mengembangkan di bidang ilmu lain, yaitu apa? Ilmu arsitektur, militer ya, bahkan militernya juga dikelompokkan menjadi 3 angkatan, yaitu ada angkatan darat disebut Al-Jun, angkatan laut Al-Bahiriyah, dan angkatan kepolisian. Nanti kalian untuk bukti peninggalannya kalian bisa mencari di internet, banyak sekali di sana ya. Kemudian di bidang perdagangan di sini sangat lancar, dan kota Basrah di Teluk Persipur menjadi pelabuhan dagangnya, dan mereka sangat ramai ya. Kemudian di bidang kerajinan, ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, dirintislah pembuatan tiras atau istilah sekarang disebut bordir, yaitu menyulam ya, anak-anak ya, menyulam bordir. Dan yakni di sana cap resmi negara pun dicetak pada pakaian khalifah atau pembesar istana. Jadi pembesar istana itu pakaiannya di bordir, diberikan cap resmi negara ya. Kemudian selanjutnya, namun Bani Umayyah ini tidak selamanya bertahan anak-anak, tapi sempat mengalami kemunduran karena ada perang saudara. Kemudian juga masing-masing keturunan dari Bani Umayyah ingin menjadi raja, sehingga timbullah wilayah-wilayah menjadi terpecah menjadi kecil-kecil ya, sehingga lama-kelamaan kekuatannya akan menjadi lemah. Ini salah satu penyebab runtuhnya Bani Umayyah ya. Kemudian selanjutnya, apa hikmah yang kita dapatkan setelah mempelajari
sejarah Bani Umayyah. Bisa kita lihat di sini. Satu hikmah yang kita dapatkan adalah kita bisa mengetahui sejarah kejayaan Islam pada masa lampau. Kemudian mengetahui kisah teladan dari tokoh ilmu pengetahuan Islam tersebut. Kemudian mendapatkan keteladanan yang inspiratif atau inspirasi dari tokoh-tokoh ilmu yang gigih dalam menghasilkan karya-karya hebat. Kemudian lebih semangat juga kita dalam menghasilkan karya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mencontoh kegigihan para ilmuwan pada masa lampau, anak-anak ya. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang Ibu bisa sampaikan. Selanjutnya kalian